Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik. Dan kali ini kita akan cerita tentang project BRU ejector sebagai solusi untuk sumur yang low pressure. Sebelum menonton lebih jauh video ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk pencet lonceng untuk update video-video terbaru dari Devil Mekanik. Like dan share juga supaya berbagi pengalaman ini lebih seru lagi. Permasalahan awal, ada sumur minyak yang tidak dapat diproduksikan lagi karena sumur sudah low pressure. Sumur pun tidak dapat di walk over karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Ide awalnya sederhana, dari pompa akuarium yang bisa memompa air dan udara secara bersamaan. Dari situlah muncul ide pembuatan BRU ejector ini. Sumur yang bertekanan tinggi dimasukkan ke BRU ejector sehingga sumur yang rendah ikut terhisap dan masuk ke separator untuk diproduksikan bersama-sama. Prinsip kerja dari BRU ejector adalah sebagai berikut. Jika kita mempunyai palep, pipa, dan di ujungnya kita beri nozzle dan dengan lubang yang lebih kecil di sini. Kemudian pipa ini kita alirkan energi atau pressure tinggi. Ya, di sini akan muncul energi kinetic velocity karena ada percepatan situ dan menimbulkan current eddy di sisi pinggir-pinggirnya. Dia akan muncul current eddy dari energi kinetic velocity. Nah, setelah kita pasang pipa atau selongsong, di sisi sini akan jadi jalur masuk atau vakum sini, kan vakum sehingga si cairan atau mungkin udara yang di sekitar ini akan terhisap karena kevakuman dari efek energi kinetic velocity. Seandainya kita lubangnya kita jadikan satu, di sini akan lebih kencang lagi low pressure-nya dan akan terhisap sini. Setelah mengetahui prinsip kerjanya, pekerjaan lanjutkan untuk pengumpulan bahan pembuatan BRU ejector. Dilanjutkan fabrikasi, ini dilakukan di workshop BRU. Jadi ini pengelasan, penggerindaan, dan pembuatan, dan kita penetran untuk hasil yang lebih sempurna. Dan ini casingnya seperti ini. Setelah casing atau housing sudah selesai, kita lanjutkan untuk pembuatan nozzle-nya. Jadi kita masuk ke mesin bubut untuk dibuat dudukan nozzle dan nozzle-nya. Nozzle-nya ini ukurannya sesuai dengan pressure dari motifnya nanti yang untuk menghisapnya. Jadi disesuaikan diameternya. Bentuknya seperti ini, nozzle, casing, dan throat-nya. Proses fabrikasi selesai, dilanjutkan proses perakitan dari BRU ejector. Yang kita buat tadi kita rakit satu persatu sesuai dengan urutan desain kita. Dan jangan lupa tiap sambungan dipasang gasket untuk menahan kebocoran. Jadi kita rakit satu persatu hingga jadi memanjang seperti ini. Ada palep inlet, ada palep outlet. Konstruksinya seperti ini. Jadi ada nozzle, kita masang ke casing, ada throat, dan yang selincer untuk sisi yang menggabungkan antara pressure tinggi dan rendah tadi supaya dia tetap bisa konsisten bercampur. Jadi bercampur bisa homogen antara motif dan yang dihisapnya. Setelah perakitan dilanjutkan pekerjaan untuk uji kerja.
BRU ejector ini bisa berfungsi enggak, bisa mengisap enggak. Dan sini ada yang timbul vakuuman. Dan kita simulasikan pressernya seperti ini. Jadi ada low pressure, ini pressure tinggi nih yang warna ini. Dan yang hijau ini adalah pressure yang campuran tadi, pressure tinggi dan campuran pressure rendah tadi. Jadi kita simulasikan begini pressernya di dalam BRU ejector. Proses uji kerja tidak ada kendala, akhirnya kita pasang nameplate BRU ejector sesuai desain. Desain ini berapa pressure motif dan berapa daya hisapnya. Proses fabrikasi dan pembuatan BRU ejector sudah selesai. Jadi BRU ejector ini sudah siap digunakan atau dikirim ke lapangan yang memerlukan peningkatan pressure dari sumur yang low pressure tadi. Ini adalah proses pemasangan di plant. Jadi BRU ejector tadi kita pasang di plant di suatu SP, di mana nanti motifnya adalah menggunakan sumur yang tekanan tinggi dan yang dihisap adalah sumur yang low pressure yang disebutkan di awal tadi. Ini proses pemasangannya. Dengan BRU ejector ini sumur yang tadi low pressure bisa diproduksikan jadi bareng dengan sumur yang tekanan tinggi tadi yang nantinya akan masuk gabung ke dalam separator, sehingga yang low pressure tadi tidak ada back pressure lagi atau bertabrakan dengan sumur yang tekanan tinggi karena dia diproduksikan barengan. BRU ejector ini berguna banyak sekali loh ya. Salah satunya sebagai lifting LP well yang low pressure wellnya tadi seperti yang kita buat pertama. Jadi dari sumur yang tekanan tinggi tadi mengisap sumur tekanan rendah sehingga bisa produksikan. Bisa juga sebagai gas flare recovery. Jadi ini untuk mengisap gas flare yang udah pressure rendah. Jadi dari sumur atau dari pompa kita lewatkan BRU ejector ini sehingga gas yang dari flare tadi, tekan rendah tadi bisa keisap. Jadi daripada dibakar lebih baik diisap, kan bisa memanfaatkan kembali. Bisa digunakan lagi gas tersebut. Dan juga sebagai pompa multipurpose pump. Ini sebagai dari pompa, ini harus ngisap air atau minyak. Yang ini angin atau mungkin gas tadi bisa diisap, dimasukkan sini. Jadi antara angin dan cairan itu bisa dipompakan berbarengan. Jadi namanya multi purpose pump atau buat pompa yang aerasi, harusnya ngisep angin, jadi nggak butuh kompresor lagi. Jadi sekalian dijadiin satu di sini, bisa keisep. Jadi banyak fungsi dari BRU ejector ini, mungkin bisa untuk hal-hal yang lainnya lagi. Di setiap pembuatan BRU ejector ini sama Devil Mekanik disertakan buku manual booknya dan buku pemasangannya, sehingga pemakaian dari BRU ejector ini bisa maksimal sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video dari Devil Mekanik ini terkait BRU ejector. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.